Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya pribadi pemilik channelnya Retno Tati mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Semoga di tahun ini teman-teman semakin sukses ya. Baik kawan-kawan, jadi gini ya, apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini bukan ini ya, ini hanya motivasi ya, hanya motivasi dan hanya obrolan santai ya, supaya nanti teman-teman bisa jauh lebih semangat lagi ya, jauh lebih semangat lagi untuk membangun channel YouTube di tahun 2023 ini setelah habis Lebaran ya tentunya. Kenapa saya bilang setelah habis Lebaran? Karena gini, di Lebaran tahun ini ya, saya berharap selalu berharap kepada teman-teman youtuber pemula yang semoga setelah habis Lebaran ini teman-teman itu mempunyai semangat baru, mempunyai hati yang bersih, mempunyai jiwa yang baru ya kan, semuanya serba baru, yang penting jangan istri baru ya. Ya itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena setelah teman-teman itu capek berpuasa ya, akhirnya teman-teman bisa merasakan yang namanya kemenangan ya. Kemenangan itu yang teman-teman rasakan setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Akhirnya kita bisa menemukan hari kemenangan, yaitu hari ini, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Nah, kenapa kita bahas ya, sama halnya dengan kita masuk di dunia per-YouTuber ya. Kalau teman-teman berjuang dari nol ya, dengan juang semangat 45, bukan 45 menit ya, bukan 45 menit tapi 45, semangat 45 kata Bung Karno ya. Kata Bung Karno, Bung Karno kan selalu menyerukan kata-kata itu, semangat 45, pejuang, nah gitu kan. Nah, ini juga harus ditanamkan oleh teman-teman gitu loh, semangat 45, jangan semangat 45 menit ya. Karena setelah teman-teman berjuang ya kan, insya Allah bakal ada kemenangan. Nah ini contohnya ini loh, teman-teman berjuang, teman-teman sanggup berpuasa 1 bulan penuh, terus teman-teman merasakan kemenangan. Nah itulah nanti yang bakal teman-teman rasakan di dunia per-YouTuber ya. Teman-teman berjuang mengejar 1000 subscriber, mengejar 4000 jam tayang ya kan, pengajuan monet diterima, baru teman-teman merasakan kemenangan. Tapi kemenangan teman-teman itu belum bakal berakhir di sana, terus bakalan datang perjuangan yang akan datang ya di tahun-tahun yang akan datang. Nah sama halnya dengan tahun ini di 2023 ini ya, semoga teman-teman semua ya bisa sukses, bisa lebih baik lagi ya. Itu doa saya buat teman-teman semua. Jadi pembahasan kita itu sebenarnya ini ada sedikit pembahasan ya, ada sedikit pembahasan mengenai ini antara ada subscriber yang ada logo merah atau tidak gitu loh di saat di kolom komentar. Ya ini masih ada yang mempermasalahkan, ada gambar logo merah di kolom komentar kan. Nah, itu ada logo merah ya. Dan ada lagi yang bertanya kepada saya masalah dolar hilang ya, dolar itu hilang ya. Jadi gini kawan-kawan dan saudara-saudaraku ya, ini buat teman-teman yang sudah mendapatkan logo dolar ya, sudah mendapatkan logo dolar dan saat ini lagi mengalami yang namanya flu dolar atau dolar berkurang ya. Nah, saya sudah pernah ngebahas masalah itu. Yang namanya dolar itu ya, itu estimasi pendapatan selama 7 hari itu tidak bisa dijadikan patokan ya, karena itu pendapatan kotor. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu ya. Sama halnya dengan RVM atau CVM ya, semua itu adalah pendapatan kotor. Yang penghasilan yang real nanti yang bakal dipotongkan, yang bakal dibayarkan ke kita itu hanyalah penghasilan yang telah dipotong dari beberapa, dari CPM, dari RVM ataupun dari estimasi pendapatan total semua
dan dipotong, potong pajak, potong ini segala macam, dan sisanya itulah pembayaran untuk kita di setiap bulannya, ya. Jadi yang harus kita lihat itu adalah di pendapatan kita, penghasilan yang akan dibayarkan kepada kita. Nah, itulah pendapatan real kita, gitu loh, ya. Karena kalau teman-teman sudah dimonetisasi, ya makanya saya bilang kalau pajaknya itu nggak dirubah, ya itu bisa jadi dipotong 30%, gitu loh. Karena memang seperti itu, potongan 30%. Dan buat teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk ini info pajak, ya info pajak sudah dipenuhi, itu juga tetap tidak semua video pemutaran iklan itu berlaku untuk di semua pemotongan pajak. Ada beberapa stepan, ya. Ada beberapa pemutaran video yang pajaknya itu tetap 30%, ya. Meskipun sudah kita klaim ada yang 10%, ada yang 0%, tetap nanti ada video dan ada iklan-iklan tertentu yang tetap dia pemotongan pajaknya itu tetap 30% sesuai kebutuhan atau sesuai ya peraturan yang telah ditetapkan. Tapi kita bisa mengklaim, ya kita itu cuma bisa mengklaim, dan insya Allah ya kalau nanti klaiman kita itu sudah diterima centang biru semua, biasanya itu potongannya cuma 10%, ya. Nah, jadi gini, kenapa dolar itu bisa berkurang, ya? Banyak hal gitu loh. Dolar itu bisa berkurang, satu karena itu overdosis, itu bisa terjadi, ya. Itu bisa juga terjadi. Dan sebenarnya kalau dolar itu berkurang di bulan-bulan ini, ya itu nggak masalah, nggak terlalu masalah juga gitu loh. Karena ya yang di bulan kemarin, jadi gini, pahami dulu update YouTube. Ya, update YouTube ini mereka mentransfer penghasilan kita per bulan itu ke AdSense itu per tanggal 10 paling telat, ya, per tanggal 10. Ingat, per tanggal 10 paling telat, dan dari per tanggal 10 itu sampai tanggal 23 itu baru update dari AdSense dikirim ke bank, ya, baru dikirim ke bank kita. Jadi itu melalui 2 tahapan, dari YouTube dikirim ke AdSense, dari AdSense baru ke bank, ya. Gitu. Biasanya di tanggal 23 atau tanggal paling telat sampai tanggal 28 paling telat. Molor-molornya tanggal 25 lah. Ya 25 28 paling molor, ya. Gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Kalau masalah flu dolar ataupun dolar hilang, ya. Jadi saran saya, kalau memang teman-teman itu lagi melakukan pemutaran secara overdosis untuk pemutaran iklan, ini kita anggap aja pemutaran iklan, gitu loh. Pemutaran iklan, usahakan stop dulu, ya, supaya nanti tidak terjadi traffic invalid. Usahakan di stop dulu, karena apabila sudah terjadi traffic invalid karena pemutaran iklan yang terlalu berlebihan, itu nanti berdampak fatal untuk akun teman-teman. Ya, bisa jadi AdSense-nya itu dicabut. Jadi pesan saya buat teman-teman yang sudah mengejar dolar, tetap lakukan upload video, ya, tetap lakukan upload video, ya. Jangan teman-teman bermain neko-neko, ya, karena gini, ya. Ini saya kasih bocoran, ya, karena gini, yang namanya bermain pemutaran iklan sampai dolarnya hilang, itu kan ada 2 faktor. Bisa jadi dia bermain VPN, bisa jadi dia overdosis melakukan pemutaran iklan, ya, atau permainan proxy, ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, saran saya lebih baik teman-teman hindari hal-hal seperti itu, ya. Hindari hal-hal seperti itu karena itu tetap bakal merugikan teman-teman, ya. Tinggal menghitung hari, tinggal menunggu waktu, gitu loh. Kapan akunmu itu tamat, ya. Jadi saran saya, teruslah lakukan dengan cara ngupload video untuk pengejaran dolar buat teman-teman yang sudah diterima monetisasi, supaya tidak terjadi traffic invalid, ya. Terus kalau memang dolarnya lagi berturun, kalau memang dengan cara menggunakan upload video, stop dulu, ya, stop dulu selama 48 jam atau seminggu lah. Stop dulu, jangan dulu diupload terlalu berlebihan, ya, supaya nanti tidak flu dolar lagi, ya. Pahami itu cara mengatasinya. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya. Semoga teman-teman semua tetap semangat di tahun ini, ya. Mungkin hanya itu kawan-kawan, ya, ini hanya sharing-sharing, ya. Ini hanya sharing-sharing pembahasan, ya, tentang flu dolar atau dolar lagi berkurang, ya.
Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ini ya. Ada beberapa poin ya. Intinya tadi ada beberapa poin, tinggal teman-teman tebak apa sih omongan saya ini tujuannya buat apa gitu loh. Kenapa? Apa yang tidak boleh dilakukan ya. Ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.